Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada pertemuan kita ini kita masih membahas tentang seputar percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari hari akhir, baik itu secara bahasa maupun istilah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih macam-macam dari hari kiamat itu. Baik anak-anakku saja, langsung saja kita akan membahas tentang macam-macam dari hari kiamat. Hari kiamat itu saya ingin membagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi macam-macam hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa sih pengertian dari kiamat kecil atau kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia, baik itu yang bersifat lokal atau secara menyeluruh maupun bersifat individu. Jadi saya ulangi anak-anakku sekalian, kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia, baik itu bersifat lokal ataupun bersifat menyeluruh ataupun bersifat individu. Nah, apa sih contoh-contohnya kiamat sugro? Nah, ini menarik untuk kita diskusikan, bahwa kiamat sugro atau kiamat kecil itu sudah sering terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh misalnya kematian. Jadi banyaknya makhluk-makhluk yang mati, wafat dan sebagainya. Kemudian juga banyaknya bencana seperti longsor, kemudian gempa bumi, gunung meletus, termasuk banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluk itu sendiri dalam kehidupan ini. Itulah contoh-contoh daripada kiamat sugro ataupun kiamat kecil. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, entahkah itu bencana alam, entahkah itu kematian, itu sebenarnya adalah kiamat-kiamat kecil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai pengingat bahwasanya suatu hari nanti kematian itu akan datang, atau hari kiamat itu akan datang. Jadi sebenarnya pada kehidupan kita sehari-hari itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ujian, telah memberikan kita cobaan, teguran, bahkan azab, yakni berupa kiamat-kiamat kecil, yakni bencana alamkah ataupun kematian, sebagai penanda atau pengingat bagi kita bahwa suatu hari kita akan kembali kepadanya dan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua ada disebut sebagai kiamatul kubro, kiamat kubro atau kiamat besar. Pengertiannya adalah peristiwa berakhirnya
seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Nah, kiamat kubro, kiamat besar ini adalah sebenar-benarnya kiamat. Jadi kiamat besar inilah yang menjadi rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan akan datang, tetapi yang pasti dia akan datang. Jadi saya ulangi, peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk. Jadi semua makhluk ketika kiamat besar itu datang, ketika kiamat kubro itu datang, akan hancur lebur kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta. Jadi semua alam semesta dunia ini beserta isinya itu akan hancur secara total dan serentak. Artinya secara menyeluruh, tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi itulah pengertian daripada kiamatul kubro yang konon katanya banyak yang memprediksi akan terjadi di 2010 yang lalu. Ada yang juga mengatakan kiamat besar itu akan datang di 2020. Entahlah. Itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, khususnya sebagai manusia, hanya bisa berikhtiar memperkuat ibadah-ibadah kita agar kita mampu mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya anak-anakku sekalian, peristiwa kiamat itu diawali dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu 3 kali meniup sangkakalanya. Tiupan pertama itu adalah mematikan seluruh makhluk, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi tiupan sangkakala pertama itu mematikan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ketika seluruh makhluk itu sudah tiada, sudah meninggal, sudah tewas, sudah wafat semuanya, maka dilanjutkan dengan tiupan sangkakala kedua, yaitu menghancurkan dunia ini, menghancurkan alam semesta ini beserta isinya secara total dan serentak. Entahkah itu tanah, entahkah itu lautan, entahkah itu gunung, semuanya akan hancur lebur di tiupan yang kedua. Kemudian ketika dunia ini sudah hancur, tiupan ketiga dilakukan oleh malaikat Israfil, yaitu membangkitkan seluruh makhluk yang tadinya meninggal itu akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Itu jadi manusia ini akan dihidupkan kembali. Apanya yang dihidupkan? Ruhnya. Karena pada dasarnya kita ini manusia terdiri dari 2 elemen penting. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah jasad. Jadi ruh dan jasad ini yang akan hidup adalah ruh kita. Jasad kita ini akan mati. Jasad itu badan kita, raga kita, tangan ini akan hancur, mata ini akan hancur, kepala ini akan hancur, badan ini akan habis dimakan cacing, dimakan ulat. Tetapi yang hidup dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini adalah ruh kita. Jadi yang tiupan ketiga itu yang dihidupkan adalah ruh kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Jadi itulah proses dari terjadinya kiamatul kubro atau kiamat besar. Baik anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah proses kehidupan manusia. Jadi kita ini sebelum antara hidup sampai dengan kita menghadapi kematian, atau bahkan kita sampai mati, itu kita akan menghadapi proses-proses kehidupan.
Apa sih proses-proses kehidupan manusia itu? Yang pertama adalah kita berada di alam rahim. Jadi alam rahim itu ketika ibu kita mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan itu kita berada di alam rahim. Kemudian setelah itu kita akan menghadapi kehidupan dunia yang sementara ini kita hadapi. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghadapi dunia, kita akan menghadapi hari kubur, atau kita sudah memasuki pintu gerbang akhirat ceritanya. Jadi kita setelah dunia, rahim dunia, sudah itu kita akan menghadapi yang namanya alam kubur. Kemudian setelah itu alam kubur kita akan dibangkitkan, akan menghadapi namanya yaumul ba'tsu, atau disebut sebagai hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan. Untuk apa kita dibangkitkan? Setelah itu kita akan menghadapi yaumul hasyr, yakni berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu kita akan diperlihatkan oleh Allah buku catatan, baik itu buku catatan tentang keburukan kita maupun buku catatan tentang kebaikan kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita akan menghadapi namanya yaumul mizan, yakni hari timbangan. Jadi setelah kita diperlihatkan oleh Allah buku catatan kebaikan dan keburukan kita, maka setelah itu kita akan menghadapi yaumul mizan, di mana kebaikan dan keburukan kita itu akan ditimbang oleh Allah. Kalau kebaikan lebih berat, maka tentu balasannya juga akan seperti ini. Kalau keburukan kita yang lebih berat, maka tentu juga balasannya adalah seperti ini. Jadi ada namanya yaumul mizan, ditimbang antara catatan kebaikan maupun catatan keburukan. Kemudian setelah itu kita akan menghadapi namanya titian siratal mustaqim. Jadi konon katanya titian siratal mustaqim ini yakni terdiri dari satu helai rambut itu dibelah 7. Jadi panjangnya seperti itu. Ibaratnya seperti satu helai rambut kemudian dibagi 7. Jadi itu merupakan panjang daripada titian siratal mustaqim, namanya titian sirat. Kemudian setelah itu kita akan menghadapi yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi setelah timbangan, setelah kita melewati titian sirat, sudah itu kita akan menghadapi namanya yaumul jaza atau hari pembalasan. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan balasan, apakah itu surga ataupun neraka. Jadi anak-anakku sekalian, saya kira itulah proses daripada kehidupan manusia, mulai dari dia lahir sampai dengan meninggal atau wafat. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup pembahasan kita pada hari ini, dan saya pikir anak-anakku sekalian sedikit banyaknya sudah memahami, karena memang hari akhir ini merupakan salah satu daripada rukun iman. Nah, anak-anakku sekalian, apabila ada pertanyaan, anak-anakku boleh bertanya melalui WA, langsung japri ke nomor saya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tugas. Tugas ini simple saja. Saya pikir anak-anakku sekalian, karena musim pandemi ini kita belajar ya biasa-biasa saja, dan memang materinya ini ya sedikit banyaknya anak-anakku itu sudah mengerti. Tugas yang ingin saya berikan adalah
anak-anakku sekalian, setiap orang atau setiap siswa itu mengajukan satu pertanyaan via WA itu kepada saya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang anak-anakku sekalian ajukan. Jadi buatlah satu pertanyaan saja setiap orang tentang materi kita pada hari ini. Pertanyaan itu Anda silahkan tulis atau bisa juga melalui VN voice note. Itu silahkan japri saya, dan pertanyaan itu akan saya jawab satu persatu. Jadi setiap orang itu kalian atau setiap dari kalian itu silahkan bertanya. Tidak boleh sama pertanyaannya. Pokoknya satu orang itu harus punya satu pertanyaan. Pertanyaan itu akan saya jawab juga kepada setiap dari kalian. Saya kira itu tugas yang saya berikan. Cukup sampai di sini anakku sekalian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa, beribadah, semangat belajar. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.